betul. Jadi untuk Ananda LM kemarin dari penyidik sudah memberikan atau menyerahkan kembali ke keluarga dari Ananda LM, yaitu dari NM ya, selaku orang tuanya. Kemudian NM mengirimkan kuasa hukum dan budenya yang menjemput di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, jadi dari penyidik setelah dihubungin oleh Rumah Sakit Kramat Jati bahwa pemeriksaan sudah selesai. Nah, kemudian dari penyidik menghubungi keluarga tentunya ya. Keluarga ini adalah NM, ibu dari Ananda LM. Membawa semua. Jadi kita sudah berikan dengan berita acara penyerahan tentunya ya. Itu kapan Bu? Hari Jumat jam 23.00 lebih kurang atau jam 11 malam. Kalau di kita harus ada berita acara penyerahan, Mbak. Jadi hitam di atas putih itu jelas dari kita menyerahkan itu dengan bertanda tangan tentunya ya dari penyidik kemudian ke keluarga. Sekarang sudah dipindahkan tempat tinggalnya. Yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya. Karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi. Entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahnya itu budenya. Kenapa jadi budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Ya kalau pertimbangannya jelas LM ini, Ananda LM ini kan punya keluarga. Ya kan, punya ibu, kemudian ada keluarga besar ya. Nah, itu yang harus yang bertanggung jawab karena di bawah umur tentunya. Iya kan, memang kemarin ya dari kemarin laporan kita terima, kemudian kita sudah berkoordinasi tentunya dengan NM ya. Itu semua sudah dikoordinasikan oleh penyidik ya. Haknya dari keluarga. Terkait dengan Loli, saya sudah melakukan tracking tadi malam. Tadi malam saya sudah bergerak ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami sudah rekam dengan Bu Ade, dan seperti yang sudah saya duga di awal bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana Loli ini tidak bisa menemukan orang yang bisa menjaga dia. Dalam pengertian ada yang takut mungkin kalau Loli ini nanti terbuka atau ada sesuatu. Padahal dia sudah buka semua. Tinggal saya tuangkan aja di penyidikan dan lain-lain nanti. Itu prinsip dasarnya. Jadi Loli ternyata sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri dan tidak lagi ada di Rumah Sakit Polri. Nah, pertanyaannya apakah saya akan tantrum hari ini? Enggak perlu saya tantrum. Tantrum itu saya tanya apa tantrum? Marah-marah. Enggak ada yang perlu saya marah-marah. Saya hanya melaksanakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan saya untuk Loli yang dia minta tolong ke saya. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin Doktif sudah mendatangi di undangan ya, dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapatnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu Doktif baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini Doktif mengikuti saran beliau untuk melaporkan. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau
beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap Doktif terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak. Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Dokter tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi, dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya yang tadi Doktif tanyakan memang ada di poin tersebut. Nah, tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKEK. Puas banget. Jadi kita lebih tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang melanggar. Sebaik-baiknya orang yang baik itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Dan kesalahannya itu disampaikan langsung di depan BPOM, karena memang tugasnya BPOM. Depan umum lagi. Depan umum, ya. Bagus, keren. Kedua, acara ini itu sangat menarik ya, dan saya rasa ini harus diumumkan oleh teman-teman media semua. Jangan masyarakat terprovokasi oleh oknum-oknum yang sering mereview tanpa aturan. Seperti Bapak BPOM tadi katakan bahwa sesuai undang-undang yang berhak dan memeriksa dan mengumumkan itu adalah Badan BPOM. Kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang gak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Kemarin berantem, wah sampai ke anak ini mendapat jangannya mukulin. Dipukul, siapa yang dipukulin? Dewi mukul. Dewi mikulin bapak. Apanya yang dipukulin? Tangan saya, Dewi ini pukul banget.
obat. Bapak yang dipukulin sama Dewi? Dewi begini, ini bertangan Dewi dan saya. Pukul, berdarah. Apanya yang berdarah? Ini. Dewinya? Iya, ambulan kencang, kan. Si Dewi berdarah. Mukanya. Emang kenapa? Mana karena mau kesini. Dan ngabat malam mau kesini nggak boleh. Jadi berantem sama Dewi. Orang selaka dia mah. Makin. Udah tahu ada istrinya. Tapi bapak nggak dipukulin kan bapak kan? Enggak. Kami mukul Dewi, bakal tangan saya. Kami mukul Dewi. Oh, yang mukul. Jadi Dewi megangin tangan bapak, terus tangan bapak dipukul-pukulin ke mukanya Dewi. Iya. Oh. Berdarah. Oh, gitu. Kencang, darah nggak ada bolak kali. Mau tahu yang berdarah apa si Dewinya? Malam ini kedatangan kami ke Polda membuat laporan terkait dengan pengaduan dari klien kami atas nama Ibu Norma, sehingga laporan malam ini untuk pengaduan ini masih tahap proses. Jadi menindaklanjuti statement saya kemarin terkait bila mana Bapak masih dipekerjakan gitu, maka saya akan bikin laporan dan terbukti statement saya lakukan untuk hari ini gitu. Jadi pada saat kemarin Bapak hari Sabtu pun masih melakukan kegiatan di Kuningan gitu, di salah satu brand gitu kan, untuk mengisi sebuah acara di sana. Padahal kondisi Bapak kan seperti diketahui masih kondisi sakit gitu. Maka dari itu sesuai statement saya pada saat itu untuk melaporkan bila mana Bapak masih dipekerjakan gitu, maka saya lakukan. Untuk saat ini hanya pelapor yang terlapor inisial S. Orang terdekat dari Pak Tarno, Sutarno. Sebenarnya gini, kalau Bapak saya sudah sehat, sudah sembuh total, tidak mempermasalahkan Bapak mau bekerja ke sana kemari. Cuma kondisinya kan saat ini Bapak masih sakit gitu. Ini tadi kita sudah sampaikan dengan pada pihak kepolisian bahwa kita harus melengkapi bukti-bukti dulu ya. Bukti-buktinya karena di satu sisi belum begitu valid untuk buktinya, cuman masih tahap proses untuk ininya, untuk pelaporan kita.